Saya tidak mau menuduh, tapi kalau mau disimpulkan, Gibran ternyata tidak mampu menghadapi pertanyaan yang unpredictable dari cawapres lain. Silakan kalian simpulkan sendiri. Makanya kalian harus paham kenapa debat di luar KPU selalu dihindari Gibran. Karena dia memang tidak mampu. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Debat kedua antar cawapres sudah selesai. Tapi kalau disingkat dalam satu kalimat, suasananya agak beda dengan debat pertama. Di debat kedua agak lebih santai, meskipun ada sedikit serangan. Beda dengan debat pertama yang lebih frontal dan ofensif. Tapi bukan berarti tidak ada hal yang seru. Gibran tampil cukup meyakinkan saat menjawab pertanyaan dari panelis. Tapi begitu ditanyai oleh cawapres lain, Gibran kelihatan kedodoran. Memang ada sedikit keanehan. Di media sosial sudah ada yang membongkar kecurigaan ini. Tapi saya kesampingkan dulu. Saya akan membahas dulu 3 blunder besar Gibran di debat tadi. Yang pertama adalah ketika Mahfud memberikan pertanyaan pada Gibran mengenai IKN. Mahfud bertanya, seberapa banyak investor untuk pembangunan IKN? Awalnya, Gibran mengatakan banyak yang gagal paham mengenai pembangunan IKN. Dia menjelaskan sumber pendanaan terbesar bukan dari APBN, tapi berasal dari investor swasta dan luar negeri. Hanya 20% yang menggunakan APBN. Kemudian Mahfud bertanya dan meminta Gibran untuk membeberkan siapa saja yang menjadi investor IKN. Mahfud mengatakan yang dia tahu belum ada satupun investor yang masuk ke IKN. Yang dia dengar ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai penguasa tertentu. Jokowi sendiri pernah mengakui langsung pada November lalu bahwa belum ada satupun investor asing yang berinvestasi di IKN. Padahal belum lama ini ada kabar investor asing antre. Begitu juga di bulan Desember 2022, Jokowi mengklaim investasi di IKN oversubscribe atau kelebihan kapasitas. Dia mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat. Ketika Mahfud merespon dengan mengatakan belum ada investor asing yang masuk, Gibran justru meminta Mahfud untuk mencari data investor IKN melalui Google. Di acara debat, bisa-bisanya Gibran meminta Mahfud cari di Google. Ngapain debat kalau harus tanya ke Google? Memang, apa-apa bisa ditanya ke Google. Tapi ini kan debat untuk mengetahui wawasan paslon dan bagaimana mereka mencari solusi atas pertanyaan yang ditanyakan. Ini tidak ada bedanya dengan Gibran yang pernah ditanyai soal inovasi pembangkit listrik tenaga sampah di Solo saat dia diskusi dengan mahasiswa di Sumatera Utara. Dia bilang, tidak usah dijawab, ada bukunya. Jadi tidak usah dijelasin. Semua ada di buku, ada di Google. Ini jawaban dari orang yang malas berpikir. Mungkin di debat cawapres selanjutnya, Gibran cukup meminta cawapres lain untuk menanyakan langsung ke AI ChatGPT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal infrastruktur. Ada pertanyaan dari panelis. Gibran ditanya soal upaya yang akan dilakukan untuk membangun infrastruktur sosial seperti air bersih tanpa membebani APBN dan APBD. Tapi sayang sekali, Gibran lebih banyak membahas pembangunan fisik. Lucunya lagi, dia malah membahas stunting. Gibran bilang paslon 2 ingin menyiapkan generasi emas dan pintar. Mereka akan intervensi stunting, intervensi tempat tinggal. Jadi dikerjakan paralel. Pemenuhan gizi juga dikerjakan. Nggak nyambung kan? Ketika Mahfud MD diberi kesempatan untuk menanggapi, dia menyindir Gibran tidak menjawab pertanyaan sesuai konteks. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon 2 menyediakan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Dan semua itu tidak terjawab. Yang dijawab malah infrastruktur fisik semua dan stunting. Seperti yang saya katakan di awal, ketika menjawab pertanyaan dari panelis, Gibran cukup lumayan.
Tapi ketika cawapres lain memberi pertanyaan, Gibran kewalahan dan kembali ke settingan pabrik, yaitu bicara tidak nyambung dan ngawur. Kenapa bisa terjadi? Aneh kan? Saya tidak mau menuduh, tapi kalau mau disimpulkan, Gibran ternyata tidak mampu menghadapi pertanyaan yang unpredictable dari cawapres lain. Silakan kalian simpulkan sendiri. Makanya kalian harus paham kenapa debat di luar KPU selalu dihindari Gibran. Karena dia memang tidak mampu. Kalau dia datang, pasti bakal sering ditanyai pertanyaan yang unpredictable atau tidak terduga. Gibran tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Saya selalu teringat dengan Gibran yang pernah bilang, kalau mau tanya ke dia, sekalian kasih solusi. Jangan cuma dia yang menjawab. Aneh kan? Ini adalah ciri-ciri Gibran tidak begitu menguasai permasalahan. Dan yang ketiga, ini masalah yang menurut saya sangat penting. Salah satunya adalah ketika Gibran bertanya ke Mahfud soal Carbon Capture Storage atau CCS. Secara ringkas itu adalah teknologi untuk mengurangi emisi. Selain itu, Gibran juga bertanya kepada Caimin soal SGIE. Caimin sampai bingung dan mengaku tidak tahu. SGIE itu adalah kependekan dari State of Global Islamic Economy. Dan ini berkaitan dengan ekonomi syariah. Ini adalah pertanyaan jebakan yang tujuannya membuat lawan kelihatan bodoh. Padahal mayoritas masyarakat juga tidak tahu istilah CCS dan SGIE. Singkatan, tanpa penjelasan, ini adalah pertanyaan yang menjebak, tidak fair, dan ini cara yang menurut saya agak licik. Padahal dia bisa tanya ke Mahfud, misalnya bagaimana cara menurunkan emisi, atau bertanya kepada Caimin, bagaimana menaikkan peringkat Indonesia di ekonomi syariah global. Masyarakat pasti paham dengan apa yang sedang ditanyakan. Lebih mudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kalimat yang mudah dipahami orang awam sekalipun. Tapi namanya juga Gibran. Mau kelihatan hebat, padahal itu cara yang memalukan. Kalau Mahfud bersikap sama, dia bisa saja bertanya pada Gibran soal regulasi dengan segudang bahasa hukum yang bikin kepala Gibran mumet. Tapi Mahfud tidak seperti itu. Dulu Jokowi juga bertanya dengan cara yang sama pada Prabowo tentang unicorn dan TPID. Saya yakin dulu banyak orang tidak tahu apa itu unicorn apalagi TPID. Unicorn itu istilah dari startup atau perusahaan rintisan yang mendapatkan pendanaan minimal 1 miliar dolar. Sedangkan TPID adalah tim pengendali inflasi daerah. Saya curiga Gibran diajari Jokowi soal ini, karena ini mirip sekali. Silakan kalau mau menyerang dengan pertanyaan tajam dan menohok. Tapi kalau menggunakan singkatan atau istilah yang jarang diketahui orang, ini tidak fair. Dan kelihatan sekali yang bertanya itu punya niat jelek. Tapi Gibran mah nggak heran. Putusan MK yang cacat etika aja dimanfaatkan kok. Apalagi pertanyaan model begini. Tidak dilarang, dia tidak segan-segan menggunakannya untuk keuntungan dia sendiri. Ini tidak mencerdaskan masyarakat. Kalau lawan Gibran nanti pakai cara yang sama, pakai singkatan dan istilah rumit, bukankah masyarakat jadi bingung? Gibran mau kelihatan pintar. Maaf saja, orang-orang malah berpikir dia itu licik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.